Banyak yang mengeluh bahwasanya mereka tidak bisa melupakan seseorang. Bahkan beberapa di antaranya mengaku sudah mengalaminya selama bertahun-tahun. Apakah kamu juga mengalami hal yang sama? Jika kamu sedang mengalami hal ini, kamu beruntung. Karena dalam video ini, saya akan membahas mengapa seseorang terus muncul di pikiran berdasarkan teori dan perspektif. Untuk itu, jangan skip videonya, karena mungkin ini akan menjadi kabar baik dari semesta untukmu. Kenapa seseorang terus muncul di pikiran, bahkan di saat kita tidak ingin memikirkannya? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah karena kita terobsesi atau sangat mencintainya, atau justru ada sesuatu besar yang sedang terjadi di baliknya? Jika kamu berpikir ini hanya sebatas obsesi, kamu salah. Tidak selamanya alasan seseorang sering muncul di pikiran disebabkan karena obsesi. Bisa juga karena hal lain. Misalnya, karena dia sangat mencintaimu, atau bisa juga karena dia sering menangis akibat merindukanmu. Gak percaya? Oke, mari kita bahas berdasarkan teori dan perspektif. 1. Kepercayaan spiritual. Dalam kepercayaan spiritual, pikiran dan perasaan seseorang tidak hanya terbatas pada dunia fisik. Ada ikatan batin yang tetap terjalin, bahkan ketika dua orang sudah lama tidak berkomunikasi atau terpisah oleh jarak. Ikatan ini sering disebut sebagai spiritual connection atau koneksi jiwa. Beberapa orang percaya bahwa ketika seseorang sering muncul di pikiranmu, itu bukan sekedar kebetulan, melainkan karena ada energi yang masih menghubungkan kalian. Dalam banyak ajaran spiritual, disebutkan bahwa ketika seseorang memikirkanmu dengan intens dan penuh emosi, entah itu rindu, cinta, atau kehilangan, energi pikirannya bisa sampai kepadamu. Seolah ada gelombang halus yang menembus ruang dan waktu, membuatmu tiba-tiba memikirkannya tanpa alasan yang jelas. Di beberapa kepercayaan, ini juga dikaitkan dengan konsep telepati batin. Ada keyakinan bahwa dua orang yang memiliki ikatan emosional kuat bisa saling merasakan energi satu sama lain, meskipun tanpa kata-kata. Pernahkah kamu tiba-tiba merasa sedih tanpa alasan, lalu tidak lama kemudian seseorang menghubungimu dan mengungkapkan bahwa dia sedang merindukanmu atau mengalami kesedihan? Hal ini bisa menjadi contoh bagaimana ikatan batin bekerja secara spiritual. Beberapa ajaran lain juga menyebutkan bahwa ketika seseorang menangis karena rindu, pikirannya akan terpancar lebih kuat dan dapat dirasakan oleh orang yang dirindukan. Energi emosional yang tinggi ini bisa menciptakan getaran yang menjangkau alam bawah sadar orang lain, membuatnya tiba-tiba teringat atau merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Bahkan dalam kisah-kisah cinta romantis, ada banyak cerita tentang dua orang yang saling terhubung meskipun telah berpisah, entah karena takdir, reinkarnasi, atau koneksi jiwa yang belum selesai. Jika kamu sering memikirkan seseorang tanpa alasan yang jelas, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan oleh hatimu atau bahkan oleh jiwanya kepadamu. 2. Law of Attraction. Menurut Law of Attraction, pikiran kita adalah energi yang memiliki daya tarik. Apa yang kita pikirkan secara terus-menerus akan memancarkan frekuensi tertentu ke alam semesta. Dan frekuensi ini akan menarik hal-hal serupa ke dalam hidup kita. Jika seseorang terus muncul dalam pikiranmu, bisa jadi ada energi yang masih menghubungkan kalian. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketika mereka merindukan seseorang, mereka sebenarnya sedang mengirimkan sinyal energi kepada orang tersebut. Jika orang yang kamu pikirkan juga memiliki perasaan yang sama, maka sinyal itu akan semakin kuat dan membentuk resonansi. Ini bisa membuat kalian berdua saling terhubung meskipun tanpa komunikasi langsung. Law of Attraction juga menjelaskan bahwa semakin sering kamu memikirkan seseorang, semakin besar kemungkinan dia juga akan merasakan kehadiran energimu. Terkadang, ini bisa muncul dalam bentuk firasat, mimpi, atau bahkan dorongan tiba-tiba untuk menghubungimu. Jika kamu pernah mengalami situasi di mana seseorang yang kamu pikirkan tiba-tiba menghubungimu, itu bisa jadi bukti bahwa ada hubungan energi yang sedang terjadi. Dalam banyak kasus, orang yang muncul dalam pikiranmu secara terus-menerus bisa jadi sedang mengalami perasaan yang sama.
Jika dia merindukanmu dengan intens, pikirannya bisa memancarkan energi yang akhirnya sampai kepadamu. Bahkan, ada kepercayaan bahwa ketika seseorang menangis karena rindu, energi emosinya begitu kuat sehingga orang yang dirindukan akan tiba-tiba memikirkan atau merasakan sesuatu yang aneh, seolah-olah ada yang memanggil dari kejauhan. Jadi, ketika seseorang terus hadir dalam pikiranmu, jangan abaikan begitu saja. Bisa jadi, di tempat lain, dia juga sedang merindukanmu, menatap langit dengan mata berkaca-kaca, bertanya-tanya apakah kamu juga memikirkannya atau tidak. 3. Penjelasan menurut kepercayaan masyarakat. Dalam berbagai budaya dan kepercayaan masyarakat, sering muncul anggapan bahwa jika seseorang terus hadir di pikiranmu, itu adalah pertanda bahwa dia sedang merindukanmu. Kepercayaan ini sudah ada sejak lama dan diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bagian dari kebijaksanaan tradisional. Salah satu mitos yang banyak dipercaya adalah jika kamu terus memikirkan seseorang tanpa alasan, kemungkinan dia juga sedang memikirkanmu. Bahkan ada kepercayaan bahwa jika kamu tiba-tiba bersin tanpa sebab yang jelas, itu bisa menjadi tanda bahwa seseorang sedang membicarakan atau merindukanmu. Selain itu, di beberapa budaya, ada keyakinan bahwa jika seseorang menangis karena rindu, pikirannya akan sampai kepada orang yang dirindukan. Emosi yang kuat dipercaya dapat menembus jarak dan membentuk ikatan batin yang tidak terlihat. Beberapa orang juga percaya bahwa jika kamu bermimpi tentang seseorang berkali-kali, itu bisa menjadi isyarat bahwa dia sedang memikirkan atau merindukanmu dengan sangat dalam. Banyak kisah dalam kehidupan nyata yang mendukung kepercayaan ini. Misalnya, ada orang yang tiba-tiba teringat seseorang yang sudah lama tidak ditemuinya, lalu secara tidak sengaja bertemu dengannya di tempat yang tidak terduga. Atau, seseorang yang terus teringat mantan kekasihnya, lalu tanpa diduga menerima pesan darinya. Fenomena semacam ini membuat banyak orang semakin yakin bahwa ada hubungan tak kasat mata yang terjadi ketika dua orang saling merindukan. Jadi, jika seseorang terus muncul di pikiranmu, bisa jadi dia sedang duduk sendiri di suatu tempat, memikirkanmu dengan rindu yang begitu dalam, atau bahkan menangis diam-diam, berharap kamu juga merasakan hal yang sama. 4. Kuantum entanglement. Dalam dunia fisika kuantum, ada teori menarik yang disebut kuantum entanglement atau keterikatan kuantum. Teori ini menjelaskan bahwa dua partikel yang pernah berinteraksi akan tetap terhubung satu sama lain, bahkan jika mereka terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Jika konsep ini diterapkan pada hubungan manusia, maka ada kemungkinan bahwa dua orang yang memiliki keterikatan emosional kuat akan mengalami fenomena serupa. Ketika kamu pernah memiliki hubungan mendalam dengan seseorang, baik itu dalam bentuk cinta, persahabatan, atau bahkan ikatan spiritual, maka ada kemungkinan bahwa kalian tetap terhubung di tingkat energi, meskipun secara fisik sudah berpisah. Banyak orang yang mengalami pengalaman aneh di mana mereka tiba-tiba memikirkan seseorang, lalu beberapa saat kemudian menerima pesan atau telepon dari orang tersebut. Beberapa juga merasakan gelombang energi yang tiba-tiba muncul, seperti perasaan sedih atau rindu yang tidak bisa dijelaskan. Jika seseorang terus muncul di pikiranmu, bisa jadi ada interaksi energi di tingkat kuantum yang sedang terjadi. Dia mungkin sedang merindukanmu dengan intens, atau bahkan menangis karena kehilanganmu. Energi emosinya begitu kuat, hingga resonansi kuantum yang menghubungkan kalian membuatmu tiba-tiba memikirkannya tanpa alasan yang jelas. Jadi, meskipun secara logika kita mungkin tidak bisa melihat bagaimana dua orang bisa tetap terhubung meski berjauhan, teori kuantum entanglement memberikan kita gambaran bahwa koneksi semacam itu mungkin saja terjadi. Mungkin di tempat lain dia juga sedang duduk sambil memikirkanmu dalam diam, bertanya-tanya apakah kamu juga merasakan hal yang sama atau tidak. 5. Penjelasan menurut teori resonansi. Segala sesuatu di alam semesta ini memiliki frekuensi dan getaran, termasuk pikiran dan perasaan, atau bahkan hubungan antar manusia.
Konsep resonansi menjelaskan bahwa ketika dua energi memiliki frekuensi yang serupa, mereka akan saling menarik dan beresonansi satu sama lain. Ini berarti jika kamu terus memikirkan seseorang, bisa jadi karena ada frekuensi emosional yang masih terhubung di antara kalian. Ketika dua orang memiliki ikatan yang kuat, baik karena cinta, kenangan, atau pengalaman masa lalu, getaran yang mereka hasilkan akan tetap ada meskipun mereka sudah berjauhan. Inilah sebabnya mengapa kamu bisa tiba-tiba teringat seseorang tanpa alasan yang jelas. Bisa jadi, di saat yang bersamaan dia juga sedang memikirkanmu atau merindukanmu. Fenomena ini sering terjadi pada orang yang memiliki hubungan emosional mendalam. Misalnya, sepasang kekasih yang sudah lama tidak bertemu, tetapi tiba-tiba merasakan kehadiran satu sama lain melalui pikiran dan perasaan. Atau seorang ibu yang tiba-tiba merasa gelisah tanpa alasan, hanya untuk mengetahui bahwa anaknya sedang menghadapi masalah. Ini menunjukkan bahwa ada koneksi batin yang bekerja melalui resonansi energi. Dalam konteks kerinduan, ketika seseorang merasa kehilangan dan merindukanmu dengan intens, energi emosinya bisa menciptakan gelombang yang menjangkau alam bawah sadarmu. Ini bisa membuatmu tiba-tiba merasa tidak tenang, memikirkan dia, atau bahkan merasakan emosi yang seakan-akan bukan milikmu sendiri. Jadi, jika seseorang terus muncul di pikiranmu, mungkin itu bukan kebetulan. Bisa jadi dia sedang mengirimkan energi emosinya kepadamu, entah dalam bentuk rindu, harapan, atau bahkan air mata yang jatuh dalam diam. Di suatu tempat, mungkin dia sedang menatap langit, berharap kamu juga merasakan kehadirannya. 6. Penjelasan menurut psikologi. Dari sudut pandang psikologi, seseorang yang terus muncul di pikiranmu seringkali berkaitan dengan keterikatan emosional yang belum terselesaikan. Otak manusia memiliki cara kerja yang unik, di mana kenangan dan pengalaman yang memiliki dampak besar akan tersimpan lebih lama dalam alam bawah sadar. Ketika seseorang pernah memiliki peran penting dalam hidupmu, baik sebagai seseorang yang kamu cintai, seseorang yang menyakitimu, atau seseorang yang meninggalkan kesan mendalam, maka otakmu akan terus mencari keterhubungan dengannya. Ini disebut sebagai Zeigarnik Effect, yaitu kecenderungan otak untuk terus mengingat sesuatu yang belum selesai. Namun, ada satu fenomena yang lebih menarik, yaitu emosional kontagion atau penularan emosi. Ini menjelaskan bagaimana perasaan seseorang bisa menular kepada orang lain meskipun tanpa komunikasi langsung. Jika seseorang sedang merindukanmu dengan sangat dalam, menangis diam-diam karena kehilanganmu, atau terus memikirkanmu, energi emosinya bisa saja mempengaruhi alam bawah sadarmu. Akibatnya, kamu tiba-tiba memikirkan dia tanpa tahu alasannya. Selain itu, dalam teori mirror neurons, otak manusia memiliki neuron cermin yang membuat kita bisa merasakan emosi orang lain hanya dengan membayangkannya saja. Jika seseorang yang memiliki ikatan emosional denganmu sedang memikirkanmu dengan intens, otakmu bisa menangkap sinyal tersebut, membuatmu tiba-tiba teringat, merasa rindu, atau bahkan merasakan emosi yang mirip dengan yang dia rasakan. Jadi, ketika seseorang terus muncul di pikiranmu, itu bukan sekedar kebetulan. Bisa jadi, di tempat lain, dia sedang menutup matanya dengan air mata yang jatuh perlahan, merindukanmu dengan begitu dalam, dan berharap kamu juga bisa merasakannya. Bagaimana? Apakah beberapa penjelasan tadi menjawab pertanyaan terbesarmu, khususnya terkait mengapa seseorang terus muncul di pikiran? Silahkan komen di bawah.